Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keluarga yang diberkati Tuhan. Kesuksesan apapun hidup seseorang, bila anak-anaknya menjadi pemberontak adalah kesedihan dan kepahitan yang dalam. Karena itu, Bapak Ibu, anak-anak harus dibawa kepada Tuhan Yesus sejak kecil supaya bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Pada saat ini saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, kita harus menjadi orang tua yang baik supaya disegani dan dihormati oleh anak-anak. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, Bapak Ibu ya, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus terjadi bila seseorang, saudaraku, atau kita sebagai orang tua, kita harus dapat menjadi, saudaraku, kepala keluarga yang baik. Jadi dari kita dulu sebagai orang tua harus menjadi kepala keluarga yang baik, sehingga kita itu disegani dan dihormati oleh anak-anak kita. Bila kepala keluarga atau orang tua tidak dihormati dan tidak disegani dalam keluarganya, pasti ada sesuatu yang salah, itu pasti saudaraku. Dan ini sangat menyakitkan dan menyedihkan. Anak-anak akan menjadi pemberontak kepada orang tuanya. Dan bila mereka, saudaraku, sudah besar, wah, itu sangat berbahaya saudaraku. Karena itu, bawalah anak-anak sejak kecil. Jangan biarkan mereka, saudaraku, bertumbuh sendiri tanpa mengenal Tuhan. Sibuk apapun kita sebagai orang tua, sangat penting sekali membawa anak-anak kita ke gereja, membawa anak-anak kita ke sekolah minggu sejak dini, sejak mereka masih kecil. Bila anak-anak mengalami kelahiran baru, saudaraku, karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan muncul karakter-karakter yang baru, sifat-sifat baru yang sangat baik. Hidupnya akan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan anak kita, saudaraku, akan menjadi anak yang menghormati, menyegani, dan mengasihi kita sebagai orang tua. Saudaraku, banyak orang tua hidup dalam kepedihan, menangis dalam hati, pedih hatinya, saudara. Kenapa? Hidupnya tidak bahagia. Kenapa, saudaraku? Karena hidup dalam kesedihan, karena anak-anaknya menjadi pemberontak, anak-anaknya kurang ajar, tidak mempunyai rasa hormat sedikit pun kepada kita sebagai orang tua. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus adalah karena kita membawa anak-anak kita atau cucu-cucu kita, saudaraku, kepada Tuhan Yesus sejak kecil, sejak dini, supaya mereka mengalami kelahiran baru dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudaraku, teladan Yusuf dan Maria yang ditulis di Alkitab membawa anaknya Kristus, saudaraku ya, yang dikandung oleh Maria dan dilahirkan, membawa anaknya ini Kristus sejak dini ke bait Allah. Saudaraku, dalam Lukas 21-24 dicatat, firman Tuhan berkata, dan ketika genap 8 hari, Yesus masih 8 hari, dan ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, yaitu Maria. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
Saudaraku, di dalam Lukas ini dicatat teladan dari Yusuf Maria yang harus kita teladani sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil, yaitu membawa anaknya sejak dini kepada Tuhan, ke bait Allah, saudaraku, ke gereja, bawa. Jangan bilang repot, saudaraku. Jadi saat berumur 8 hari Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, saudaraku, untuk menyerahkannya kepada Tuhan supaya ia dikuduskan. Yusuf bersama Maria membawa persembahan khusus kepada Allah. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan dapat meneladani, saudaraku, Yusuf dan Maria yang menyerahkan anaknya, yang membawa anaknya sejak dini, bahkan dikatakan di dalam Alkitab sejak umur 8 hari, saudara. Jadi masih bayi. Dibawa ke bait Allah, dibawa ke gereja, saudaraku. Karena itu bawa juga anak-anak kita. Masih bayi, masih kecil, bawa ke gereja untuk beribadah, sekolah minggu, saudaraku. Belajar firman Tuhan, mendengar puji-pujian. Akhirnya mereka nanti terbiasa dan bertumbuh, saudaraku, di dalam Tuhan. Orang tua atau bapak dan ibu bila tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa keluarga yang diberkati adalah keluarga yang membawa anak-anaknya sejak kecil atau sejak dini kepada Tuhan di gereja dan dididik di gereja, di sekolah minggu, jangan ragu lagi, mari kita bersemangat. Karena bila tidak, saudaraku, anak-anak kita akan jadi pemberontak, tidak menghormati dan menyegani kita. Tapi kalau mereka dibawa karena kita sungguh-sungguh tahu kebenaran firman Tuhan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan hormat, menyegani kita dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan malas atau jangan bilang gak ada waktu. Bawa anak-anak kita kepada Tuhan di bait Allah, di gerejanya. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, ada peringatan di sini, yaitu jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 13-16 berkata, lalu orang banyak membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka atau memberkati mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Nah, saudaraku, digambarkan dalam perikop ini Tuhan Yesus sangat senang anak-anak datang kepadanya dan bahkan mau memberkati mereka, saudaraku. Tetapi saat murid-murid menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus sangat marah. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi anak-anak yang masih lemah, masih kecil, masih polos, mereka tidak mungkin datang kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak mengantarkan mereka kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak kita antarkan ke gereja, saudaraku, atau ke sekolah minggu. Tidak mungkin. Kitalah sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bahkan sebagai kakek nenek, kita mau membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita kepada Tuhan Yesus. Di mana? Di bait Allah, di gereja. Jangan halang-halangi mereka dengan alasan apapun, sibuk kayak nggak ada waktu kayak atau apapun. Tidak boleh, saudaraku. Supaya apa? Ini peringatan dari Tuhan supaya mereka bertumbuh. Karena itu jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Karena bila kita tidak membawa mereka sejak kecil atau sejak dini kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Jadi sesibuk apapun orang tua, oma, opa, bawa anak-anak kita, bawa cucu-cucu kita kepada Tuhan Yesus. Anak dan cucu kita akan menjadi seorang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi terang dan menjadi garam, memberkati kita semua sebagai orang tua dan opa-omanya. Mereka mendatangkan hormat, sukacita, kebahagiaan kepada kita orang tuanya dan juga kakek nenek.
bawa anak-anak kita sejak dini kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari firman Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah yang pertama, kita menjadi orang tua yang baik supaya disegani dan dihormati oleh anak-anak kita. Yang kedua, teladan Yusuf dan Maria membawa anaknya sejak dini ke bait Allah, ke gereja, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sebagai peringatan bagi kita orang tua atau kakek nenek, jangan halang-halangi anak-anak kita atau cucu-cucu kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Markus 10 ayat 14 berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah, seperti anak-anak itulah, yang empunya kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua atau sebagai kakek nenek, kami mau bawa anak-anak kami, cucu-cucu kami sejak dini kepada Engkau di bait suci, di gereja, supaya mereka boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, diberkati, menghormati kami, menyayangi kami sebagai orang tuanya, kakek neneknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.